wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari berbahagia ini kita masih diberikan berbagai macam karunia nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih tetap melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca satu atau dua ayat dari Al-Quranul Karim. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita ke jalan yang terang-benderang. Begitu pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dengan membaca Quran surat Ali Imran ayat 38. Satu ayat aja ya. Dikit amat. Semoga nanti kalau masih ada waktu tambah lagi 10 ayat. Iya, kalau satu ayat sedikit, 10 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakariya rabban qala rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allah. Itu satu ayat, segitu doang. Sadaqallahul azim. Udah 5 menit. Ya artinya, nah itu makanan udah ada apa aja. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Ini saya baca silsilahnya dari ini ya, ayat 38 Ali Imran ayat 38. Doa mohon keturunan yang saleh. Jadi kalau masih ada yang mohon maaf namanya pengen punya keturunan dan pengen ini doanya contohnya
dan punya keturunan yang saleh. Tapi doanya kan ke bawah. Ketika Nabi Zakaria mengasuh Maryam dan menyaksikan beberapa kejadian yang menakjubkan, Nabi Zakaria terinspirasi untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi keturunan yang saleh dan taat. Usia senja dan istri yang mandul tidak membuatnya putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pun memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi keturunan yang bisa mensiarkan agama Allah. Nabi Zakaria sangat optimis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Mendengar. Allah lalu mengabulkan doanya dengan mengutus malaikat agar membisikkan pesan suci bahwa Dia akan memberinya keturunan yang telah diberi nama Yahya dan akan menjadi pewarisnya dalam menyebarkan agama. Jadi dari ayat ini kita ambil kesimpulan jangan putus asa gitu. Jadi yang belum punya keturunan, abah juga bisa kalau punya istri lagi, nikah lagi, punya keturunan lagi. Buktinya di luar negeri ada yang orang tua yang usia 85 tahun punya istri yang lebih muda, punya keturunan. Ya Pak ya. Bah. Jadi, nah setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memiliki keturunan yang saleh, bukan doa ya. Sedangkan begitu anak kita lahir perlu dibimbing supaya apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi anak yang saleh itu akan terkabul, karena tidak mungkin anak kita menjadi anak yang saleh kalau tidak dibimbing ke jalan yang benar menurut syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma saat ini itu zaman sekarang ketika kita membimbing anak kita, diajarkan ngaji anak kita, diajarkan sholat anak kita, dan diajarkan segala-galanya, tetap masih kalah dengan bimbingan HP ya. Nah, itu bagaimana caranya supaya barang teknologi itu menjadi pembelajaran untuk anak kita, bukan menjadi ajang untuk durhaka sama orang tua. Karena nggak dibungkirin lagi, nggak dikasih HP, dia ngamuk-ngamuk, dikasih HP orang tuanya yang ngamuk-ngamuk, karena anaknya disuruh ini nggak mau, disuruh ini nggak mau. Jangankan yang udah tua, yang masih umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun aja udah zaman sekarang negaranya HP. Nah, tinggal kita pikirkan bagaimana caranya supaya anak kita itu melek teknologi tetapi tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak yang udah punya solusinya? Itu bagaimana caranya? Boleh diungkapkan Pak Anang, boleh itu menyampaikan gimana solusinya? Jangan dibeliin.
jangan dibeliin. Ngambek. Kalau nggak dibeliin, orang emaknya juga pengen pakai HP, bapaknya juga pengen pakai HP. Kalau nggak punya kita HP, ya tidak melek teknologi, nggak tahu perkembangan teman. Begitu dibeliin juga aja. Cuma kadang-kadang kalau kita kasih solusi, kasih gitu dia aja. Ini kalau bapak-bapak jangan memperhatikan setiap malam nih anak-anak itu enggak di pojok sini, enggak di pojok sono, di pojok sono itu di masjid. Karena wifi yang ada di masjid itu enggak pernah dimatiin. Begitu dicabut dimatiin, bubar. Tapi enggak apa-apa, yang penting ngumpulnya di masjid. Dulu-dulu bahkan ada yang di dalam masjid itu main game, tapi pojok cuma. Tapi enggak apa-apa kalau di dalam masjid. Cuman bagaimana caranya? Kemarin ada anak remaja malam apa tuh? Malam Kamis ya. Yang malam Kamis itu ngaji pada maghrib, anak remaja ini cuma ada satu. Rapi. Tapi pada isanya tuh banyak kumpul di teras, ngajinya di teras. Lebih dari 15 orang anak remaja. Disamperin. Karena disamperin. Memang harus dijemput. Ya. Jadi datang waktu itu datang 3 orang. Kata saya, emang yang ngaji cuma 3 orang doang atau anak tersebut cuma 3 orang doang? Nah, susulin teman-temannya. Kenapa? Barang siapa yang nyamperin mengajak orang lain untuk belajar, maka pahalanya berlipat ganda. Alhamdulillah, begitu disusulin masing-masing pada bawa temennya, ya terkumpul ya sekitar 15 orang anak remaja itu. Dari jam 8 ngobrol sampai setengah 11 malam. Kemudian terakhir, masih ada yang ngobrol. Jadinya bagaimana? Nanya solusi bagaimana nanganin anak-anak remaja. Kata saya, entar kalau kamu punya kesempatan undang anak-anak lomba main game. Lomba main game. Gamenya apa? FF. Ya. Pasti kalau diajak ngaji kan susah. Coba kamu umumin di grup, ayo kita lomba main game FF, kemudian dikasih hadiah pemenangnya. Pasti banyak yang ikut. Kita nggak tahu FF itu apa. Tahu? Bapak-bapak tahu kan FF? Enggak. Ya, no, bapaknya nggak tahu terus gimana mencegah anaknya. Pak Nurdin tahu nggak FF? Tahu, pura-pura nggak tahu kali. Nah nanti setelah ngobrol dan kemudian bertandingnya bagaimana? Bisa individu, bisa kelompok. Yang pertama dengan individu atau dengan kelompok terserah. Karena pembelajaran individu dengan pembelajaran kelompok berbeda. Apapun yang kita kerjakan, kalau kita kerjakan individu, hasilnya berbeda dengan ketika kita mengadakan suatu pekerjaan dikerjakan berkelompok. Karena Islam sendiri mengajarkan selalu harus berkelompok, artinya berjamaah. Sholat itu, sholat sendiri dengan sholat berjamaah itu berbeda. Sholat sendiri pahalanya 1, itu juga kalau benar
dan tahu ilmunya. Sholat berjamaah meskipun kagak benar, meskipun kagak tahu ilmunya, itu 27 pahalanya. Karena makmum tergantung imamnya. Imamnya benar, ikut benar. Imamnya salah, ikut salah. Dosanya yang ngomong siapa? Imamnya. Iya. Kayak sopir ya, sopir bis terus jatuh, yang di penjara siapa? Sopirnya. Supirnya. Karena tanggung jawab. Nah begitu juga. Di ngapain ini mau mainnya itu individu atau main itu berkelompok. Setelah main otomatis kan ada pemenangnya tuh, ya masing-masing ada yang kiri nggak bakalan ada yang kiri. Ketika ada pemenang kemudian dikasih hadiah, nggak bakalan protes. Pemenang dikasih hadiah. Siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih menguasai permainan itu, maka dia berhak mendapatkan hadiah. Ya sama dalam segi kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita melakukan amal perbuatan yang baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memberikan ganjaran sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Ya kalau kemampuan orang tersebut itu baik, maka banyak juga ganjarannya. Bagus. Kan udah jelas di dalam Al-Quran dikatakan, "Kama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ketika kita berbuat baik, maka akan dibalas kebaikan itu sesuai dengan adanya. Ketika kita berbuat jelek pun akan dibalas, meskipun kecil tapi bicara pun. Jadi apapun yang kita lakukan meskipun kecil itu di mata manusia, tapi di mata Allah itu tetap akan dibalas semua perbuatan itu. Tinggal kembali kepada kita yang melakukannya. Kan kadang-kadang orang kemarin beberapa hari yang lalu saya dapat waktu ngaji anak-anak itu kan Pak Sarida itu upload video ya. Biar saya bahas nih ya. Upload video, kemudian ceritanya di situ itu, kenapa yang ngaji itu sedikit ya pesertanya, Padahal tiap hari. padahal ngaji tiap hari atau gimana sih? Iya gitu ya. Terus jawabannya apa? Terus kata saya Pak Sarija, ketika ngaji itu, padahal ngaji habis ini ada sarapan, itu masih kurang. Jadi saya dulu tinggal di Bangun Sejahtera, ya, tapi rada jauh rumahnya dengan rumah Haji Arif Sadong. Ada yang kenal nggak di sini? Nah, kalau Pak Haji Rajin kenal karena keliling-keliling terus. Itu kalau subuh, itu jemaahnya diamplopin, dikasih duit. Jadi habis sholat
Jadi nggak ada assalamualaikum lantas kabur, nggak ada. Yang assalamualaikum lantas kabur nggak kebagian amplop. Jadi sampai salaman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri, kemudian berarti salaman dikasih amplop. Isinya berapa? Ini lumayan, tergantung. Ada yang 50.000, ada 100.000, ada. Aku beda-beda. Ya kalau anak kecil dikasih 100.000, girang nggak? Tapi belum wajar untuk menggunakan uang 100.000. Orang tua 100.000 wajar nggak? Wajar, karena kebutuhannya dia banyak. Jadi adil itu bukan harus sama, tapi sesuai dengan kadar yang diberi. Alhamdulillah terpenuh. Ya. Ngaji pun harusnya begitu. Padahal kenapa nih ketika ngaji kalau dikasih selesai ngaji terus makan, terus habis makan dikasih amplop juga banyak peminatnya. Itu sebenarnya harus dikaji lagi itu ilmu itu. Kenapa ketika Allah berikan rezeki amplop misalkan 50.000, orang berduyun-duyun datang untuk hadirin itu, tapi kenapa Allah janjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi diam-diam saja? Diam-diam saja, itu nggak ada yang mau datang, nggak ada yang mau ikut, nggak ada yang tergerak hatinya gitu untuk ikutin itu. Jadi dia pikir orang yang datang itu dengan uang 50.000 itu bebas, berhasil segala-galanya, tertutupi segala-galanya. Padahal ketika kita melakukan suatu perbuatan ikhlas, maka Allah akan balas dengan balasan yang berlipat ganda. Dan dibalasnya bisa di dunia, bisa juga di akhirat, bahkan bisa dua-duanya. Di dunia dibalas, di akhirat pun dibalas. Kemarin lalu kan Pak Nurul sudah menyampaikan balasan Allah Subhanahu Wa Taala ada yang sering langsung dibayar kontan, ada yang tertunda. Itu kembali kepada kita semua. Nah maka dari itu tuh terasa. Kalau mau ngomong udah 25 menit, udah kebanyakan ya. Nah maka dari itu pada kesempatan yang baik ini dengan pembacaan satu ayat ini, Nabi Zakaria memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ibrah pelajaran untuk kita itu ya sama, kita juga harus memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan memohon kepada selain dari Allah Subhanahu Wa Taala, baik masalah ilmu, masalah harta kekayaan, masalah keturunan, dan pokoknya semuanya tetap kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk hajian itu mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hati kita itu dilembutkan, dibukakan untuk biar selalu meramaikan masjid ini. Karena udah jelas waktu pertama saya membuat proposal itu, proposal pembangunan masjid ini, di situ ada sebuah ayat yang saya kutip dari Al-Quran tentang memakmurkan masjid. Jadi yang memakmurkan masjid itu bukan siapa-siapa,
Terus siapa yang membangunkan masjid? Adalah kita orang-orang yang beriman. Jadi kalau bukan kita, mau siapa lagi? Kita yang membangun, maka kita pun yang memakmurkannya. Memakmurkan masjid itu, ya, bukan hanya datang ke masjid, kemudian sholat, kemudian mikir sebentar, lantas pulang. Bukan cuma itu, tapi yang dimaksud dengan memakmurkan masjid itu segala sesuatunya supaya masjid itu seperti di rumah kita sendiri. Kita beraktivitas di rumah, kita ganti beraktivitasnya di masjid. Makanya orang Belanda zaman dulu melarang masjid itu dipergunakan untuk segala sesuatu. Orang Belanda nyuruh masjid itu hanya dipakai untuk sholat. Top. Nggak boleh melakukan aktivitas yang lain-lain kecuali sholat. Berhasil itu orang Belanda itu berhasil sampai sekarang. Jadi ketika ada orang Islam di masjid membicarakan politik, nggak boleh, kan begitu. Orang Islam di masjid bicarakan ekonomi, nggak boleh. Berhasil itu sampai sekarang. Jadi ketika ada pengurus masjid yang berusaha untuk memajukan ekonomi kemasyarakatan, langsung dikecam habis-habisan. Di masjid sih ngomongin dunia, kan begitu. Lah akhirat kagak diomongin ya, ini kan ngomongin dunia. Padahal sesungguhnya ketika Nabi kita Muhammad SAW hijrah ke Madinah, yang pertama dibangun adalah masjid. Masjid adalah semua ada tempat untuk berkomunikasi, membangun Islam. Membangun Islam itu bukan cuma sholat, tapi semua aspek kegiatan yang harus berhubungan dengan memajukan Islam, memakmurkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh saja menyusun strategi bagaimana supaya masjid ini makmur. Bila perlu, masjid ini bukan minta dana kepada umat, tapi masjid menghasilkan dana untuk umat, memberi, bukan meminta. Itu bagaimana caranya? Ya dibangunlah peradaban perekonomian untuk membangun kebersamaan. Makanya masjid itu harus punya anggota. Anggotanya itu tetap tercatat, bukannya ini kan masjid At-Taqwa, anggotanya adalah seluruh perumahan, seluruh warga perumahan Kota Bedro, khususnya RW 21. Tapi nggak ada catatan. Coba kalau saya tanya, dan waktu saya jadi ketua DPM juga mengusulkan seperti itu, nggak mau. Di data masjid itu punya data, database. Ngapain masjid punya data warga? Ntar kayak gereja. Jadi nggak boleh sholat di mana-mana kecuali di masjid ini. Yang bilang begitu siapa? Jadi mentang-mentang tercatat data kita di masjid ini, maka sholat pun juga harus di sini. Kalau kerja lagi di tempat kerja, masa harus balik dulu ke sini untuk sholat di sini? Ada yang masih begitu? Ada yang masih begitu. Karena saya ngalamin, punya teman begitu. Lagi di Tangerang mau sholat Jumat. Sholat Jumat ini contohnya pas ketemunya kebetulan sholat Jumat, ya pulang dulu kalau
Kalau masjidnya dia di kota bumi, dia pulang dulu ke kota bumi. Sholat Jumat di kota bumi. Habis sholat Jumat balik lagi dia kerja lagi. Capek banget. Bikin nyusahin sendiri kan begitu kan? Ada yang tahu nggak? Tuh ada itu. Ada itu begitu, nggak boleh di tempat masjid yang lain. Jadi harus di masjid yang ketika dia menjadi anggota masjid itu, menjadi anggota aktif di masjid itu, nggak boleh. Karena kita bebas di mana saja, meskipun data kita tercatat di masjid sebagai database. Orang tuanya siapa, ibunya siapa, anaknya siapa, siapa aja, berapa jumlahnya, penghasilannya sebulan berapa, itu harus tahu supaya ketika menyalurkan bantuan pun itu nggak salah sasaran. Yang kaya dikasih lagi, seharusnya yang kaya ngasih, ini yang kaya dikasih lagi. Yang dikasih adalah fakir miskin. Nah, karena waktunya sudah 30 menit, kalau ngobrol terus, dia ngomong malah capek, tapi yang dengerinnya capek, maka ya kembali. Semalam juga saya masih jatuh. Kemarin malam saya nggak tidur, tapi siangnya tidur. Tidur namanya bangun dan satu karena kalau lagi ganti pusing kepalanya. Nah, kita tutup dengan doa satu jagat ya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ini kurang berkenan. Dimaafin ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa